menyerang penduduk gitu. Nah, di situ ada orang-orang bertukang super berkedudukan pohon-pohon gitu yang bisa menghadangnya. Oke, kita masuk ke guide dulu. Nah, di sini ada deskripsi atau itu penulis RPG untuk yang kurang tahu gitu. Nah, di sini itu karakternya nggak dikontrol secara langsung menggunakan WASD gitu. Melainkan setiap karakter itu punya giliran sendiri, yaitu bisa dikasih perintah mau nyerang gitu. Nah, untuk kontrolnya itu kita bisa menggunakan Q atau spasi untuk serangan biasa, lalu untuk ganti targetnya itu bisa A atau left untuk ke kiri dan D atau right untuk ke kanan. Kita langsung aja masuk ke kecil. Oke dulu. Ini namanya belum presenter ya teksnya. Kita langsung ke betul aja. Nah, untuk turn based itu sistemnya itu saya menggunakan speed gitu, sehingga ada urutan per ordernya, ada listnya. Itu sesuai urutannya itu sesuai dengan action value-nya yang paling kecil itu yang ke atas ya, paling pertama yang sekarang lagi di turunnya. Cara perhitungnya itu 10.000 dibagi speed, misalnya di dari sisi samping atau dari POV. Nah, kan Roach ini memiliki speed 10.000 dibagi 12 jadi 80. Nah, untuk match ini 10.000 dibagi 120 jadi 83. Untuk ini 4 ini Kota. 10.000 dibagi 120 jadi 95. Nah, sebelum masuk ke turunnya itu Yang lain tenang ya, semuanya lagi presentasi. maka itu action value-nya semuanya dikurangi dengan yang sedang diturun sekarang, yaitu Roach, yaitu 80. Nah, itu dilihat 80 dikurangi 80 ini dari 0, sehingga dia yang memiliki turun saat ini. Selanjutnya Mike ini 83 dikurangi 80 yang menjadi 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau kita turun selanjutnya? Misalkan kita Roach-nya itu lakukan aksi, yaitu besar punya kakak. Dengan super maka besar. Roach ini action value-nya akan reset seperti tadi, 10.000 dikurangi 125 jadi 80 dikurangi action value Mike sebelumnya yaitu 3 jadi 77. Ini banyak titik. Bakal itu minus enggak? Bakal itu minus enggak? Kan itu kurang terus tuh. Kurang terus yang gimana? Kan Udah, berkurang kalau lagi. dia 0 dia jadi giliran dia nyerang, nggak akan minus soalnya. Kalau yang Nah, nyerangnya soalnya besar kan kayu bakal hutan. pasti lebih kecil gitu yang Iya, pokoknya turun biar atasnya. gitu. Ini super besar deh. Sekarang Selanjutnya kita kita ke ini aja, transformasi kan. Di ini itu saya memainkan kamera ya. Ketika nyerang itu kan diubah nih gambar kayu POV-nya. hutan. Tuh. gambar game kan. Nah, kita masuk situ. Nah, sekarang enemy aja dulu. Dia akan berganti kamera sesuai yang nyerang dan targetnya siapa. Nah, ini untuk karakter yang melee ini. Ada beberapa perubahan posisi kamera juga. Misalkan kita mencet Q ya untuk menyerang. Nah, itu bakal dari samping itu loncat ke kanan, satu kameranya pindah ke depan targetnya. Kecil sekarang. Nah, dia tuh setelah loncat ke Ini bawah, layang-layangnya lalu menyerang, besar. lalu kembali lagi kita ke nah bisa dilihat tadi kan enemy yang lain itu hanya menyerang 10 target, sedangkan bos ini menyerang semuanya. Apa jadi ekor, ada ekornya. Ekornya di sini. Oke, tadi teh seharusnya mah ada animasi death-nya gitu, tapi keburu gak tau kenapa jadi ngebug. Panjang Screen sekali. itu keburu kepanggil, jadi objeknya udah di dispose gitu. Jadi animasinya nggak ngeplay. Ayo kita jadi barata. Jadi kayuta. Kayuta. Untuk kayuta. Ini kayuta. Ini kayuta. Kayuta. Kayuta main layangan. Tahu talinya? Tali layangan. Oke, jadi aset yang saya gunakan ini dari gadget lah, seperti yang tadi. Biar Kecuali untuk barata satu, pegang. ini rumah di sebagai background. Kita main Ini, layangan. Saya menggunakan apa itu foto itu, tapi backgroundnya dihilangin. Barata Terus, pegang. di generate Barata. pakai Baratanya. AI jadi 3D. Ini baratanya.
Barata. Lihat. Ini emang nggak ada suaranya? Belum ada Pak. Kaki Barata. Sepatu Barata. Sebenarnya sangat dangerous Pak. Tapi dia auto ya ini ya? Tagnya auto ya? Apa? Nyerangnya auto. Enggak, saya pencet tombol. Oh, kamu bisa tombol. Tapi nggak ada pilihan. Belum. Ya kan ada pilihan defense, attack atau apa kan? Barata kayak mobil. Battle menunya. Masa Barata kayak Kayaknya mau mobil? nambahin apa dulu skill Apa? gitu sama ultimate-nya tadi. Barata, masa Barata mah ya mobil? Iya. Ya, Barata main layangan. Layangan Ibu Nana. Ini layangan Ibu Nana. Ya kamu bisa select monsternya. Bisa pilih monster juga. Bisa tadi. Mau diulang lagi. Enggak, saya biarin dulu. Ini robot. Ulangnya nanti. Ini apa ya? Ada beda. Barata, Abah dan Ambu. Ambu, sekarang Abah dan Ambu. Abah dan Ambu. Ini Ya bisa Pak. cet. Pilihnya pakai apa? Oh itu ada tandanya ya. Bisa pencet A atau D atau pencet Alt. Cek. Oke, coba next. Gua warnai, aku mau warnai. Oh, ya seperti itu ya. Untuk stage 2 ini cuman beda itunya aja. Di jumlah monster. Bukan sih. Malahan beda apa? Ini kamu kan fontnya putih ya, background juga silver kayak gitu ya. Terganti deh warnanya. Hanya beda backgroundnya aja sih. Iya kan harus sama background. Abah yang Belum bergerak-gerak. supaya beda musuhnya. Abah, sekarang kita buat layang-layang atau layangan atau Pemilihan monster nyerang layar dari mana? Random aja. Random aja. Soalnya yang bos itu kan bisa nyerang semuanya. Tapi Apa kecil? oh iya, atau kecil. Ini apa kayak kit? Ya asetnya Ayam semuanya kecuali yang rumah itu kayak gitu. Yang rumah apa? binatang. Yang ini Bikin sendiri rumah. saya itu dari foto aja sebenarnya backgroundnya dihapus terus di download ke AI. Layang, Sisanya kayak kit semua ini ya. Ya layang apa ya? Layangan. Di sana ada masukan. Ah, Kalau dari saya tambahkan bentol menunya ya. Jadi jangan cuma attack aja, mungkin ada yang lain gitu. Kemudian animasi milihnya jangan loncat, lari lah gitu. tak gini. Lari baru slash, jangan ini kan loncat ya. Sekarang ini Kalau bisa ada audio. Tadi yang tulisan font putih background silver itu kalau salah satu diganti lah gitu. Kalau dari jauh gimana pandangannya? Dari teman-teman ada masukan? Itu tadi yang stage 1 kayak apa? Kayak fog apa emang kayak gitu sky-nya? ya, Coba pakai- jalanin. Stage 1. Emang latarnya berkabut atau emang sky-nya yang lantang? Abah, aku mau warnai. Abah, aku mau warnai. Mana ya? Warnai si Jani Oh nggak bisa ini mah. pakai kabut sih, pakai pop. Ya. Colornya biru deh. yang Pop color. Bisa diwarnain nggak ya? iya, yang warnai. di mungkin kan stage 2 itu cuma bedain ya si warna latar belakangnya, jadi mungkin tambah idenya ini aja
dia Warna merah Gani. jadi buff ke musuhnya nggak sih, kayak hitnya jadi lebih, kalau di hit lebih kurang nggak sih, jadi lebih lama kayak gitu. Gimana? Jadi buff ke musuhnya. Buff. Jadi Statnya nama. Warna Gani. subnya Buat nambah atau enggak akrobatis kayak hit ke Gani. dirinya tuh lebih dikit ketimbang pas stage 1 bah. gitu. Kayak Oh, defense-nya level nambah. aja sih. Berat ya. Ya mungkin kan stage 2 kan level Warna apa lagi? Sekarang kita lihat ini. Apa lagi? Ini tangan ini. Oke, udah ya ditutup aja. Baik, Ayo kayu terima utama kasih atas warna perhatiannya. apa? Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cari warna yuk lagi. Sekarang Satrio ya. Dava sama Yobel udah siap ya di sini. Di PC-nya udah. Yang warna ini. Silakan. Fatan dan Nadia udah datang. kan ya siap. Silakan setup juga Nadia. Oh, Silakan yang setup. ini. Oh, di sini. Kalau kita pencet ini, kita bisa masuk ke sini dari awal. Sekarang gantrin, gantrin di mana gantrin? Ada warnanya. Namanya udah banget. Kapan dah tuh. Sedang berenang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mendemonstrasikan game saya itu Nusantara War Racing, di mana genre game ini itu real time strategi. Dan sebelumnya izin konfirmasi bahwa game ini masih belum selesai. Itu, ini ada menu help untuk di mekanik yang baru saya implementasikan itu kamera control dan building placement, dan juga ada building placement, Yang di sini. dan juga ini ada credit. Pencet ya. Kita langsung ke game ini. Untuk itu udah membaca kursor untuk kamera konsol Bisa digeser juga nggak di track? Kayak di track. nggak bisa, tapi nggak bisa pakai WASD gitu. Oh, belum itu. Terus untuk rotasi juga bisa pakai Q sama V. Lalu untuk rotasi Di foto. bisa menggunakan middle mouse. Untuk mekanik game saya ini, saya baru mengimplementasikan untuk building placement-nya. Belum ada mekaniknya yang lain seperti resource, movement unit, pop-nya, dan production seperti itu. Saya baru mengimplementasikan building placement untuk tiap-tiap base. Bisa di zoom Pak? Di zoom. Ini ada bangunan apa aja? Ada rumah Honai,
rumah Honai, lalu ada ini rumah Betang, lalu ini Joglo, dan ini rumah Bulon. Itu semua bikin sendiri atau bantuan AI? Bantuan, tapi melihat dari video tutorial juga. Bukan itu? Yang Bikin objeknya AI. AI? Kalau untuk terennya itu lewat video tutorial untuk pulaunya. Sama buat pohon-pohon, rumput, dan perahu yang tadi di pantai itu pakai kit. Ini ada sebenarnya ketika placing building ini seharusnya ada kayak area strip itu. Kalau ada tempat yang nggak bisa buat ditaruh, dia akan berwarna merah, dan kalau di situ berwarna hijau, tapi masih belum muncul. Challenge-nya ini kasih, ini belum selesai berarti ya? Targetnya mau sampai mana? Full war gitu? Ada unit Targetnya sih mau ini gitu. tim kedepannya gitu ya? Iya, ke depannya. Karena udah lumayan sih. Paling kan ya udah ada nih, tambahin juga buat pohon, buat menyimpan pohon, menyimpan rumput, jadi nambahin gitu kan ya, buildingnya. Kalau jalan misalnya nambahin jalan, aspal, terus siang malam ini ada bisa kan main, ada waktunya. Terus kalau 5 menit dia berubah ini gradasi background. Malam kalau background berarti nanti ada nambahin lighting ya. Itu sih apa challenge saya. Coba jalanin lagi. Hitam di dunia. Close dulu. Close dulu. Semuanya jadi gelap, Bang. Ulang. Ada halaman. Udah keklik kayaknya tadi. Udah. Emang masih ini. Jadi menunya kayak gini. Menunya Biru kan. Oke. Kalau birunya hitam. Apalagi saat Warna hitam. Nggak ada itu, nggak dikasih background menunggu. belum. Ini kamu kerjanya berapa lama nih? Malam Sebenarnya waktu itu ada template Pak, jadi mau saya paspor ke Siap tapi gagal, jadinya ini dadakan ini sehari. Oh, sehari aja udah gitu. coba Nak, jadi intinya baru place and drop building ya. Belum ada apa-apa. Kalau tantangan dari saya, kamu mau bikin sebisanya aja dalam waktu sejam ini. Bisa nambah apa? Jadi batasin apa? Jadi nambahin ini building kayak aspal Aspal atom-atomnya ya. sama ini Terus berangi. pohon dan rumput. Berangi. Berangi.
Oke, tutup aja Satria. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang bisa ditambah selama sejam ini kerjakan aja. Sekarang jam 14.45 sampai 3.45 nanti. Ada roket. Lihat roket. Warna merah, Y putih. Warna merah. Ini Dava. Yobel udah siap ya? Fata, Nadia juga siapkan. Walaupun kita nanti ada istirahat. Yang baru datang ini komputernya bisa dipakai dua-duanya ya. Godo itu udah ke download ya, kan Iya. teman-teman kalian udah presentasi di sini Jadi nanti juga. tuh tinggal Windows K aja. Windows K. Jadi nggak saling nunggu gitu. Setelah Dava, Yobel. Setelah itu kita istirahat ya. Oke, kemudian bentar. Amadeus dan Adiaksa udah beres. Amadeus sih yang udah beres. Silakan Amadeus ke sini. Kuning, hijau, lupah, Kok mati? putih dan biru. Lupah, putih dan biru. Ya, awak pulang. Gimana Amadeus? Tantangan kamu paling sudah soalnya. Dari yang sekaligus cuman baru Apa yang bisa? itu player tidak bisa diserang saat berbicara. Oke, coba. Kemudian Salah satu lagi itu mau ada jadi map itu kayak belum ada titik garisnya, cuma ada map tapi ngikutin di tengahnya garisnya. oke, coba. Di download itu banyak. Itu tuh ada di folder download. Itu yang sisa itu. Di warna pink. Kamu gen lagi ya? Di belakang di depan akan diperhatikan proses. Jadi di sini saya membuat game dengan genre eksplorasi. Ini ya, Ini kan nggak bisa. eksplorasi strategi lah. Dia minimum sih dia. Saat dijalankan ada main menu ini ada 4, yaitu ada play game, ada credit, help, dan exit. Di help itu ada story-nya terlebih dahulu secara singkat, lalu ada guide auto play dari kontrol yang dapat digunakan oleh player. Lalu di credit ada Warnanya apa? maksudnya ke play game. Kuning rindu. Di sini kita langsung diarahin ke player. Kemudian player ini bisa gerak dengan ASD. Bisa juga turn left sama turn right dengan dan juga key. Bisa juga menembak ikut dengan animasi klik kanan. Di sini juga ada opsi untuk menggunakan center dengan memencet F biar kelihatan. Dinyalakan dan dimatikan. Kita dapat berlari serta melompat. Dan tujuan game ini untuk menyelesaikannya itu diberikan sebuah totem. Itu totemnya itu secara 9 dan ini lebih ke maze ya. Jadi harus menghancurkan 9 totem benda ini agar suatu tempat yaitu di mana itu adalah area finishnya itu terbuka gerbangnya. Bintang jatuh. Kita
kita langsung saya menghancurkan totem ini dengan caranya itu ditembak. Abah buat main Sekarang kita harus tayo. mengeksplorasi Gambar main totem-totem tayo. lain yang ada di map ini misalkan. Jadi kita bisa berjalan-jalan dan mencari di mana saja totem tersebut. Meteor. Ada Gelap, apinya. nyala ya. Ada apinya. Bisa jatuh cuman tidak ada full damage. Nah, di beberapa tempat juga terdapat rumah-rumah ciri khas yang seperti rumah suku Korowai Papua itu di mana rumahnya itu tinggi-tinggi, dan kita juga menemukan ini totem-totem lain di area tersebut. Rumahnya bisa dinaikin ya. Lebih cepat. Gelap. Nah, di sini juga terdapat sebuah lapangan di mana ini kayak tempat utamanya gitu, banyak rumah, terdapat totem versi besar juga gitu, dan ada campfire di mana campfire ini dikasih lightning dengan omni light. Ini juga ada monsternya, monster musuhnya suku-suku ini. Jadi otomatis bakal mendekati player, dan jika collisionnya saling bertabrakan maka si health dari player ini akan berkurang sebesar 10. Dan ada cooldownnya setiap kali nabrak itu 10, sekitar cooldownnya itu 1 detik, jadi nggak bisa langsung tuk 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 gitu. Nah, kalau health mencapai 0 maka you die akan dikembalikan ke menu awal. Untuk condition win-nya karena banyak ya Pak tempatnya, mungkin saya si playernya mau nge-cheat dulu jadi tempatnya bisa cepat gitu, jadi nyelesain ini bisa. Dan ini juga mapnya juga jujur bikin saya sendiri bingung gitu. Apalagi yang main gitu. kasih map itu Dena. Ya nantinya rencananya mau gitu. Kesoyang. Fly dia ya. Dilihat meteor. Kayaknya kebanyakan ya tetap. Dan untuk area finishnya itu tentunya itu ada di depan sini ya. Nah, ada sebuah gate-nya itu. Nah, itu tidak bisa terbuka sampai si totem destroy-nya itu mencapai maksimal atau alias 9. Aduh, begitu. Asteroid. Asteroid. Oh iya, dan ada fungsi atur kamera ke default lagi, yaitu apa itu? G.
Tidak ada sayangnya tidak ada fitur NPC selain musuh-musuh itu ya. Tadinya itu mau ada NPC baiknya gitu yang masih dialog, cuman belum sempat. Satu lagi. Aku gambar meteor. Setelah itu ada tanda gitu bahwa game open dan si game tersebut bakal dibuka. Nah, dimana si gerbang yang tadi sudah terbuka ya, dan jika dilewati ada area tadi dan memunculkan koin dan akan dikembalikan ke menu. Mungkin sekian dari saya. Oke, challenge-nya tadi nambahin map, terus terlalu banyak yang gelap, Terlalu gelap ya. ya baik apa si monster atau apa itu? Maksudnya Yang ngejar tadi. Yang ngejar itu gelap banget, itu apa sih? orang hitam itu. emang gelap gitu. Kalau itunya aset aslinya nggak gelap gitu. Saya itu bikin gelap sih Pak, sebenarnya juga. Cuman kayaknya karena emang pencahayaan sama si directional lightnya juga dikecilin, jadi lebih gelap dari. Ya, tambahin itu ya, sama waypoint ini kayak yang bisa nyelesain cuma kamu doang, Iya. yang lain ini di mana? Mungkin ada checkpointnya ya Pak. Ya checkpoint atau kasih escape-nya tuh, terus escape-nya tuh sempit lagi. Susah ya. Tahu escape-nya itu dari mana? Mungkin Kasih ada tanda-tanda. sama ini mungkin dikasih Hints aja. fitur map itu bisa ngebantu. Boleh. Sama hints itu. Ini sebelah sini sama. Tadi udah ada ya totem yang udah dihancurkan. Meteor. Mungkin jejak-jejak di kayak footstep atau apa Iya. tanda-tanda dari jalannya. Iya. Kelihatan batunya. Ya. Nah si center itu awalnya tuh idenya mau apa sih? Kenapa perlu center itu? Karena ya tadi Pak gelap gitu, jadi kayaknya saya perlu center gitu. Ya kan, Tapi kalau- ternyata nggak terlalu kurang sih, energi centernya itu kurang besar gitu ya. Ya. Kan logika aja. Kalau center tuh biasanya di ruangan. Kan kamu ini di luar ruangan, terus memang awalnya terang, tapi tiba-tiba ada shadow apa dari gunung atau Dari apa? gunung Sama dari rumah yang gitu ya, rumah yang tinggi itu dia ada gelap. Di Mungkin akses sini. bisa rumahnya ada lampunya, gelapnya nggak terlalu ini, jadi kepake tuh si ini. Bisa pause? Meteor Kalau besar. bisa Pak, bisa di pause. Ada menu continue, dilanjut. Kalau nggak restart ke posisi awal. Save, load. Kalau save load ada kayak one throw. Kasih apa dia? Ini satu level aja, 9-nya udah selesai. Meteor. Meteor ini. Paling pengembangannya ini bisa beberapa level. Kan udah escape. Escape kamu tuh udah aja escape gitu. Nggak ada stage selanjutnya gitu. Ya. Kalau nggak diceritain cerita awalnya apa gitu. Kan nggak ada yang di baik di Cuma singkat tadi di Udah beride ya? Ada ya. Berserak. begitu jelas. Oke itu aja sih. Pak Rizky, Udah semua sama ya dengan Pak Trisna tadi, tambahkan timer, kalau saya tambahkan timer, escape ya ini ya. Ya, escape. Harusnya ada batas waktunya ya. Tambahkan map, Biar nggak jangan terlalu terlalu lama. gelap, checkpoint audio intinya itu ya kamu. Checkpoint sama audio Pak.
Kalau checkpoint ini Pak boleh diganti sama fitur minimap nggak? Soalnya mungkin bisa kalau nggak minimap sama ini yang tadi petunjuk jalan-jalan Apa? biar lebih nyambung mungkin sama gameplaynya. Kalau checkpoint maksudnya teleporter gitu Pak, bagaimana? Kalau kata Bapak checkpoint maksudnya Save. oh bisa di save. Setelah membunuh satu totem tuh, kalau dia pengen ngulang restartnya tuh ke totem 1 gitu. Jadi ada stepnya, nggak langsung restart tuh balik lagi ke Bisa nol. dari awal gitu. Udah itu aja, silakan ditutup. Baik, terima kasih para dosen dan juga teman-teman yang udah mendengarin. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kamera ini. Kamera gambar-gambar. Kan lagi buat itu, buat merekam. Kakak nyobel, Aku ingin setelah itu istirahat ya. Ini bisa aja. Kalau di tempo. Baik Pak, sama itu ternyata dokumen sama teman saya ada yang kurang ya, jadi saya baru cek lagi ternyata si refleksnya itu belum ditambahin, jadi saya Upload lagi aja. upload lagi apa saya taruh di G Drive ya Pak. Kunci dari aja langsung. 11 orang lagi. Sama ini Pak, kan saya itu Tugas nanti. Ya kalau nggak nol nggak apa-apa. 3 dimensi apa 2 dimensi? apa? Oke, silakan. Ya, Gabriel. baik, selamat sore Pak dan teman-teman sekalian. Jadi di sini saya membuat sebuah game yang bertemakan FPS yang berjudul Spice Exploration New World. Jadi ketika game ini di play akan ada preload aset. Kenapa ada preload aset? Karena berat sekali. Nanti sama kayak yang game RTS sebelumnya akan lama gitu buka game-nya. Makanya ada preloadnya. Lalu di sini background dari filmnya juga diambil dari game benerannya. Lalu untuk lautnya itu menggunakan script G shader Godot sehingga ada semacam ombaknya seperti itu. Lalu untuk menunya sendiri itu ada 3, play game, about, dan exit. Exit untuk keluar, about untuk menu pembuat dan dibuat oleh game engine apa. Lalu ketika play game dipencet, maka player bisa mengeksplor gitu si pulaunya. Karena ini belum selesai, seharusnya itu ada bangunan awal yang digunakan untuk mengkonversikan resource rempah menjadi gold. Lalu ada populasi untuk membuat pasukan. Ini. Juga di sini terdapat tadi dalam terdapat rumah-rumah yang harusnya ada orangnya. Di mana di sini tuh akan ada orang-orang pribumi gitu. Dan nantinya ketika pasukan didekatkan ke orang pribumi, nantinya akan ada opsi untuk menjarah atau apa ya itu bertransaksi gitu, mentransaksikan uang untuk rempah-rempah. Kembali fitur yang sudah ada implementasinya itu adalah unit laut kapal ini, dimana ketika diklik dan digerakkan maka dia akan bergerak. Untuk indikator kalau unit ini terpilih itu belum ada ke asetnya, hanya sudah ada implementasinya, hanya tidak terlihat saja. Dan juga ada sedikit bug di mana ya seperti lihat bisa tembus, Gimana gamenya? bisa tembus.
Oke. Dan untuk kontrol kameranya itu menggunakan WASD untuk maju mundur kiri kanan, menggunakan key E untuk merotasikan kamera, dan bisa menggunakan middle click juga. Lihat mobil. Kalau untuk zoom in zoom out itu menggunakan scroll wheel, tapi ini jalan nggak scroll wheel? Oh jalan. Menggunakan scroll wheel. Mungkin segitu saja demo dari video saya. Belum beres Bel. Belum Pak. Baru ngajin kapan Bel? Tumben. Dari hari Senin Pak. Oh ini. Batas nak? Beresin dulu aja deh. Beresin Sama. dulu. Dalam waktu sejam ini bisa bereskan kayak gimana? Mana ya? Itu Gameku. kiri itu Di mana gameku? Yang kanan ya? Di mana gameku? Yang Di orang. mana gameku? Oh ini. yang orang itu fungsinya buat apa? Ini tuh untuk nunjukin resource-nya gitu Pak. Oke, Resource secara live. berarti itu Belum ada implementasi. info aja. Ya. Di mana gameku? Sok sejam bisa apa? Oke Pak. Di mana gamenya ya? Jam apa? Oh ini. Oh, Ini baru. siapa? Oke, Fatan silakan. Fatan mas 345 ya. Tadi Gilang tuh jam berapa sih? 3.15. 3.15. 3.15 itu istirahat ya sebenarnya. Si Ais ini salah pilih ini. Mana Ais? Ayo udah pulang. Ya nggak apa. Sok kamu sekarang sebelum istirahat nih. Ini. Fatan kamu setelah istirahat kan ya? Boleh, jangan. Cuma 345 kan setelah istirahat ya. Main game. Windows K. Disconnect dulu dari situ. Salma kesini Salma. Udah habis waktu ya? Udah sejam ya? Ya nggak apa-apa. Game Dino. Tidak bah. Iya, bukan yang itu. Pakai HP aja. Tadi ini robot cek. Kocek. Duduk situ. Bukan di sini kok. Bisa apa? Cuma dudukku. Sore terus ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Jalan Andura Radio dengan NIM 8046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya dengan nama game Pustaka Nusantara, yang dimana game ini tuh bercerita tentang seseorang yang tiba-tiba masuk ke perpustakaan misterius, dan di situ tuh dia harus menyelesaikan beberapa skenario buat keluar lagi dari perpustakaan ini gitu. Dan skenario tersebut sebenarnya dari rencana saya mau buat banyak skenario, cuman realistis saja saya baru mengimplementasikan satu skenario yang di sini mengambil tema itu Timun Mas. Di sini ada menu guide juga. YouTube. Lalu ada kreditnya juga menunjukkan Ini ada game enggak? Balatro. mungkin langsung coba lihat. Gimana game ya? Ini ada game enggak? Dia harus Harry Potter nih. HP. Nah, jadi gamenya itu memang belum ada buat cerita. Dari cerita awal memang rencananya ada tapi belum terimplementasikan. Di sini tuh player bisa explore perpustakaan dan bisa juga nanya ke NPC-nya. Jadi Kita lagi cek apa? Cek ada percakapannya gitu. Ini bakal nyeritain
ini tuh percakapan kenapa nanyain si NPC nanyain si MC kenapa tiba-tiba bisa masuk ke sini, dan sebenarnya itu terjadi secara tidak sengaja. Dan di sini tuh tujuan utamanya harus mencari sebuah buku, namun model bukunya belum ada, jadi saya simpan sebagai area studi saja. Apa ya? You. Nah, di sini juga ada cerita tentang skenario yang akan dijalankan. Namun belum UI-nya masih memang cuman pakai panel. Tapi di sini ada cerita dan tugas dalam skenario itu harus ngapain gitu. Coba dimulai ya. Nah, pas dimulai itu dia diarahkan ke map forest yang dimana itu ceritanya dia itu ini sebagai timun mas. MC tadi itu tiba-tiba jadi timun mas yang tiba-tiba masuk ke skenario timun mas ini, cuman masih memang belum diceritain pakai dialog dan sebagainya, belum ada informasi gitu. Di sini tuh kita harus kumpulin beberapa item yang dimana ada biji timun, jarum, garam, dan terasi. Nah, untuk jika sudah ini terpenuhi, dia harusnya masuk ke sini. Cuman karena ini masih belum terpenuhi, jadi kita harus mencarinya. Baca. Ini aset 3D-nya bikin sendiri. Dari mana? Dari Iya, banyaknya ini dari sama Anta. AI sama ngambil dari Sketchfab sih Pak, nggak ada yang buat sendiri. Nah, di sini ada biji timun, cuman belum ada modelnya juga. Dan di sini juga ada siklus siang sama malam. Sebenarnya di sini juga ada butuh ide yang ngejar, cuman belum muncul sih, harusnya. Pokoknya miring ini. Nah, di sini tuh jadi player diarahin buat ngikutin si ini lampu ini gitu. Ikut aja itu. Kanan. Ini shiftnya nggak jalan ya, nggak bisa lari tadi. Developernya gagal. Stamina-nya habis kan. Abah mau ikut. Anak lucu, sayang. Foto lucu. Waduh. Aduh. Nggak bisa tamat game ya, Pak ya? Ya udah.
Selamat nggak? Nggak bisa sih Pak. Developer Kalau misalnya udah beres itu masuk ke gate, dia masuk sini lagi Pak. Karena Skenario udah ada berapa? apa? Baru satu sih Pak. Baru Timun. Iya. Kamu bisa nyerang monster? Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Cuman rencananya tuh yang skenario 2 tuh dia ngambil dari perang zaman dulu Pak, dari Indonesia kayak perang gerilya, jadi mau FPS gitu. bagus ini konsepnya. Dan iya itu juga kan di tiap skenario itu rencananya mau ada ending yang beda-beda. Kalau ketangkap dia gak bakal bisa ngulang lagi, harus nyelesain semua skenario dulu. Terus nanti ending utamanya itu bakal terpengaruhi sesuai dengan ending yang diambil tiap skenario gitu. Harapannya. Udah silakan sekian aja dari saya itu. Anggap aja sih, Nak. Sama ya kayak yang lain. Ini nggak ada audionya nih teh. Nggak ada. Belum ada sih Pak. Backnya apa. Sama saya jadi lupa sih kalau yang lain tuh. Adam. Abu Kayuta. Tadi si buto hijaunya jangan sekali tangkap langsung mati. Ya, Paling Bahkan dikasih help ya. help dulu berapa. Tapi itu ketebak ya, jadi setiap kita masuk rumah kita dapat itemnya. iya. Dengan ngikutin lampu-lampu sama kendaraan Oh ya, kasih map letak rumah-rumahnya biar nggak frustasi orang. Tadi lampunya itu lampu sekitar jalan ya, ada jalan setapaknya gitu. Iya, ada sekolahnya. Kayak gitu aja sih Pak. Kalau saya tambahkan shadow pada Ludari ini kan nggak ada shadownya ya. Ada sih Pak. Bayangan orangnya mana? Oh ada. Itu karena cuma jadi bayangan ya. Karena yang di pinggir itu saya pakai ambient light yang ditinggiin. Soalnya Jadi kalau nggak nggak ada. pakai itu ketutup semua bayangan, jadi gelap banget Pak. Oke. Tambahkan input name player. Name player Nah, jadi si NPC bisa panggil kamu Jelang atau Aslim gitu. di suaranya Pak. Di awal. Kalau di percakapan tuh udah ada Pak. Di awal. Awal kan biasanya. Awal nanti kamu nama pakai variabel jadinya. Kayak game visual novel kita masukin nama dulu. Nanti pas si Oh, NPC bisa iya. manggil kita sesuai nama input atau variabel. Makin sore itu makin sulit tantangannya. Jadi kamu tambahkan hal, tambahkan map, tambahkan input of player. Bikin aja kan. Sekarang istirahat dulu. Tapi yang kena tugas silahkan ngerjain dulu ya. Oke, mungkin sekian saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.